Siapa tahu suatu saat misalnya kalau krisis pangan, tapi kita sudah siap dengan kebun, tidak akan kelaparan kita. Di Madegedana, nama diksanya diri Dana. Pekerjaannya, jadi sebetulnya pensiun dari pegawai negeri atau ASN sekarang namanya. Jadi pensiun tahun 2012. Setelah itu waktunya panjang, jadi bisa bertani, jadinya setelah jadi PNS jadi petani. Nah, mulai bertani di sini udah sejak tahun 2012. Kemudian setelah tahun 2015 tinggal di asram ini. Jadi setelah 2015 menetap di asram ini dan bisa berkebun secara intensif, lebih intensif daripada sebelumnya. Jadi itu yang pekerjaannya, ya itu hari-hari ya pelayanan pagi, Jamalarapi dan seterusnya. Kemudian berkebun. Saya perkenalkan, nama saya Wain Borneo Putra. Nama diksanya Balaram Nikaidas. Tinggalnya di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya pekerjaan sehari-hari saya adalah bertani, menanam sayuran dan buah-buahan. Sejak kapan mulai menanam sayuran? Jadi sudah dijelaskan bahwa kami bertani sebetulnya kan di asram ini sudah sejak tahun 2012. Tapi sebelum-sebelumnya sudah kalau di rumah tangga itu memang sebelum jadi penyembah sudah berkebun gitu. Tapi yang secara intensifnya setelah tahun 2015 setelah menetap di asram Ladita Kurasi Batujan. Saya mulai menanam sayuran sejak tahun 2016. Jadi kalau dari sekarang ada sekitar 8 tahun atau 9 tahun mulai menanam sayur sendiri. Apakah yang menginspirasi untuk menghasilkan makanan sendiri? Jadi ini motivasi untuk bertani atau yang menjadi inspirasi dari bertani adalah yang pertama banyak itu yang menginspirasi. Pertama ya karena memang kan lahir di keluarga petani, maka kebiasaan bertani itu sejak dari masa kecil dan dari masa kecil kemudian sampai sekarang memang kebiasaan seperti itu masih. Dan kemudian yang kedua hobi memang petani memang hobi, memang tertarik dengan pertanian sebenarnya. Dan dari hobi itu kan bisa dilihat suka membaca buku-buku tentang pertanian, buku majalah-majalah pertanian. Jadi sebelum waktu Banji di pegawai negeri itu kan langgaran majalah Trubus itu majalah pertanian. Jadi sana bisa menarik, jadi mungkin mempraktekkan apa yang dalam buku itu mempraktekkan itu. Kemudian sebagai hobi juga karena ini. Jadi sejak mengenal kesadaran Krishna, sejak Guru Maharaj Bhakti Dagawa, guru kami itu yang mengajar tentang warna serama, bahwa dalam warna serama itu tugas seorang waisya yang memang hobinya bertani, memang bakatnya bertani itu adalah melindungi tanah dan sapi, untuk menghasilkan kebutuhan kita, jadi untuk swasembada pangan itu melalui bertani sendiri. Itu yang paling mesti. Dan juga karena apa yang kita hasilkan kita persembahkan kepada Krishna, karena apa yang kita hasilkan Krishna akan sangat senang sekali apabila kita menghasilkan dari pertanian, dari hasil kebun, buah-buahan, sayuran yang bersifat organik tanpa dicemari oleh kimia. Itu yang mendorong untuk memberikan motivasi lebih semangat untuk berkebun secara organik dan organik. Sedangkan kalau saya yang menginspirasi untuk menanam tanaman sendiri, tanaman makanan sendiri, karena saat menanam tanaman sayuran atau buah-buahan, saya merasakan kepuasan jika berhasil menghasilkan makanan sendiri. Nah, dan itu juga karena ketika waktu saya kecil, saya pergi ke pasar bersama
ibu saya selalu penasaran mengapa dari mana tanaman buah-buahan ini dihasilkan, dan karena bertani itu sangat menarik bagi saya. Bagaimana proses pengolahan lahannya? Ya, proses pengolahan lahan ya ini memang ada suka dukanya dalam proses pengolahan lahan. Karena apa? Karena nah di sekitar ini kita sering melihat subur ya. Subur dulu sebelum tanah ini dikebun, tanah sangat gersang sekali. Jadi perlu perlu pengolahan yang luar biasa. Jadi kita beri gambaran bahwa tanah di Kalimantan ini kan tanah kelas 4 karena tidak ada nutrisinya, harus dipupuk, harus secara penuh dipupuk. Itu kalau ilmu pertanian, tanah yang ada di sini ini dulu ini namanya top soil atau lapisan tanah atas cuma 20 cm, lebih kurang 20 cm. Di bawah tanah putih. Itu tanah sangat sama sekali tidak subur. Dengan demikian ya perlu proses pengolahan yang betul-betul serius itu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, sekarang ini katakanlah ini sekarang udah jadi kebun yang ada betul-betul ditangani dengan serius. Jadi kata lihat ini. Jadi kalau media tanah ini kan, nah ini pertama-tama kali tanah ini cangkul dalam, kemudian ditimbun dengan rumput-rumput, dengan daun-daun kering, dengan sabut-sabut kelapa dipecah-pecah. Jadi timbun seperti ini, kita melihat bahwa dengan tanah seperti ini bisa kita lihat ininya tanam tumbuhnya seperti ini. Jadi bisa, nah kita lihat data ini sepenuhnya dari pupuk organik ini. Jadi dengan menggunakan pupuk organik itu tanah menjadi gemur dan berpori-pori dia. Dan banyak nutri. Dan di samping itu juga di samping pupuk organik juga kita menggunakan pupuk cair. Jadi kita lihat pupuk cair di sana. Yang panjang begitu besar sekali ini tinggi sekali ini karena sepenuhnya nih. Nah ini dari pupuk organik semua nih. Semua dari serata-serata, dari daun-daunan, dari batang-batang singkong juga ada. Nah ini okra raksasa ini besar banget ini. Nah bayangkan ini okranya. Nah ini juga, nah bayangkan terong pada awalnya ini sangat kurus sekali ini, sudah bibit sudah mau mati, tapi begitu kita tanam di tempat tanam yang sudah diolah dengan matang seperti ini jadi subur sekali ini. Jadi ini berbuah terus ini. Jadi ini terus panen ini. Nah, ini buahnya ini baru kemarin panen, ini buahnya kelihatan. Nah, ini buahnya nih. Nah, ini seperti ini. Jadi inilah sangat menyenangkan sekali dengan berhasil seperti ini ya. Senang sekali melihat Vietnam. Jadi, itu dia. Nah, jambu kristal nih. Kan banyak buah ini. Umurnya beli satu tahun, belum sampai setahun, tapi banyak sudah panen ini. Banyak. Ini dengan semata-mata dari pupuk organik itu. Jadi kami masih mengolah lahan menggunakan cara manual, menggunakan cangkul, arit untuk merumput, dan kami juga menggunakan sersa-sersa rumput dan dedaunan, dan juga kami masih membeli pupuk kandang seperti pupuk kambing, sapi, ayam. Kemudian kami mengolah pupuk tersebut untuk dicampur ke dalam tanah. Selain itu juga kami menggunakan pupuk cair dengan bahan seperti sisa-sisa dapur, buah-buahan sisa dari hasil panenan, kemudian dicampur dengan air dan menggunakan mikroorganisme lokal untuk fermentasinya. Apa yang dirasakan selama ini dalam rangka menghasilkan makanan sendiri? Jadi dalam bertani kami karena masih menggunakan cara manual, maka hasil yang kami hasilkan dari berkebun belum terlalu banyak, belum terlalu intensif. Jadi yang dirasakan dari
menghasilkan sayur sendiri sangat, sangat ada kepuasan tersendiri. Dengan apa? Dengan walaupun dengan kerja keras, dengan pengolahan yang begitu rumit, sulit dan kerja keras, tetapi begitu menghasilkan sayuran yang bagus, organik, jadi ada kepuasan tersendiri di dalam berkebun itu. Jadi sangat menyenangkan, sebelum di kebun sangat sangat menyenangkan sekali, sangat senang bahagia di kebun itu. Memang kalau namanya berkebun ya pasti berkeringat. Jadi di samping juga secara kesehatan juga menunjang itu. Jadi dengan berkebun itu di samping memang walaupun keluar keringat tapi kesehatan dengan umur dengan lansia seperti umur 70-an ini sudah masih bisa menyusuri anggur masih bisa. Jadi sangat senang sekali itu ya, berkebun seperti ini. Ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bagus lagi sedikit demi sedikit karena tidak bisa mengolah lahan karena secara kerja keras itu untuk dalam waktu yang singkat perlu waktu yang panjang ya. Ya. Pesan apa yang ingin disampaikan ke penyembah lain terkait menghasilkan makanan sendiri? Jadi pesan dan kesan. Jadi pesan daripada kami di sini yang katakanlah sudah menjadi kebun di sini. Jadi khusus pada penyembah yang memang diwajibkan apa yang kita tanam itu yang kita hasilkan, itu yang kita persembahkan. Jadi wajib, jadi penyembah itu wajib untuk menjadi berkebun walaupun petani walaupun penyembah itu jadi pegawai apapun dia profesi pegawai atau apapun, tapi untuk bertani itu wajib dilakukan untuk menghasilkan sendiri supaya hasilnya murni tanpa kimia. Kalau kita beli kan pasti kimia, kalau kita menghasilkan sendiri kan pasti murni lah karena kita yang menanam pasti organik lah. Sehingga demikian apa yang kita hasilkan kita persembahkan memuaskan Krishna. Siapa tahu suatu saat misalnya kalau krisis pangan tapi kita sudah siap dengan kebun, tidak akan kelaparan kita. Kalau sudah bisa swasembada, bisa masih tidak harus tergantung pada ekspor impor dari negara asing, kita bisa menghasilkan sendiri. Minimal kalau krisis singkong gampang, dan singkong ubi ramba segala macam bisa dihasilkan sendiri itu dengan mempunyai keterampilan untuk mengolah lahan. Jadi ya yakinlah bisa, semua orang bisa pasti. Dan sekarang banyak di YouTube tuh di mana teknik-teknik berkebun. Nah di sana kan lebih tidak harus kita mikir sendiri, tapi dengan bantuan media sosial itu bisa belajar pertanian secara organik. Pesan saya buat penyembah-penyembah yang lain, kita perlu menanam sayuran sendiri karena sayuran atau buah-buahan adalah kebutuhan dasar kita untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dengan bertani kita jadi lebih peduli terhadap lingkungan kita, seperti tanah dan alam. Jadi kita harus bertani, menanam sayuran dan buah-buahan. Minimal sedikit, seminimal mungkin kita harus berusaha menanam sayuran sendiri, buah-buahan juga. Terima kasih, Sila Prabhupada Vijay. Ya, nah.